Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksyal Madinah dengan NPM 2021 21500 Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya membaca kritis. Membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat sebuah bacaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis. Menurut Harris L. Theodore tahun 1983, Smith F. tahun 1987, Tarigan H.G. tahun 1986. Sedangkan pembaca yang kritis adalah pembaca yang bersifat aktif dan bukan pasif. Dalam membaca sebuah teks, dia tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang tertulis dalam teks, tetapi secara kritis selalu berpikir dan bertanya tentang kontekstual teks yang bersangkutan. Dengan demikian, membaca dengan kritis adalah teknik dan kemampuan membaca teks yang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa yang ditulis sang penulisnya, tetapi juga mempertanyakan dan mengevaluasi atau menilai terhadap apa yang ditulis oleh penulisnya. Kemudian membuat pendapat, penilaian sendiri tentang apa yang dituliskan oleh sang penulis itu. Menurut Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2016. Pada dasarnya, saat seorang membaca kritis atau critical reading, dia melakukan kegiatan membaca dengan bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan ingin mencari kesalahan penulis. Dalam dunia akademik, kemampuan membaca kritis sangat penting untuk dikuasai, terlebih bagi mahasiswa. Kemampuan ini akan menjadi semakin relevan dan khas melekat pada para mahasiswa ketika mereka harus membaca dengan kritis berbagai sumber referensi yang mereka gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas, laporan, skripsi, atau yang lainnya, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing. Selain itu, dikemukakan pula bahwa membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk mendalami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional melalui keterlibatan yang lebih mendalam. Dengan membaca kritis, pembaca dapat pula mencamkan lebih dalam apa yang dibacanya, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Oleh karena itu, membaca kritis harus jadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah beberapa tips agar kita menjadi pembaca kritis, menurut Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2016. 1. Pastikan apa tujuan Anda membaca teks tersebut. 2. Perhatikan dan pahami judul teks bacaan. 3. Pikirkan apakah Anda sebelum membaca teks sudah memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang topik dalam teks itu. 4. Perhatikan bagaimana sistematika dan struktur bacaan itu. 5. Lakukan skimming pada setiap kalimat awal atau akhir dari setiap paragraf. 6. Bacalah seluruh bacaan dengan hati-hati dan teliti. 7. Identifikasi argumen yang dikemukakan oleh penulis. 8. Buatlah catatan yang menurut Anda penting dan perlu sebagai hasil dari pemahaman Anda terhadap isi teks. 9. Teliti dan kajilah sumber referensi yang dirujuk oleh penulis. 10. Menurut Anda, apakah penulis sudah secara optimal dan efektif menggunakan dan mengolah berbagai sumber referensi sebagai rujukan penulisan esai itu? 11. Pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan kepada sang penulis setelah membaca teks itu? 12. Pikirkan bacaan itu secara utuh dan menyeluruh, baik isi, gaya bahasa, maupun format atau bentuknya. 13. Secara keseluruhan, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan setelah membaca bacaan itu? Membaca kritis sangat diperlukan sesuai tuntutan zaman saat ini. Saat ini kita dituntut untuk mampu bersaing dengan dunia luar. Kita harus mampu bersaing dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi,
pendidikan, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Salah satu alat utama untuk mengetahui perkembangan dunia luar yaitu dengan bahasa yang salah satunya dituangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan harus kita baca dan untuk membacanya memerlukan keterampilan membaca kritis, sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat kita terima dengan baik, kemudian dapat kita laksanakan sebagai bentuk aplikasinya. Keterampilan membaca kritis memang perlu diasah dan biasakan setiap kali kita membaca. Mahasiswa sebagai agen of change. Mahasiswa yang berperan sebagai agen of change, iron stock, dan social control mengharuskan mahasiswa untuk peduli dengan lingkungan, sehingga ia akan mudah menyadari segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, membaca merupakan salah satu kebutuhan utama mahasiswa, dan di sini diperlukan keterampilan membaca kritis. Guru mengajarkan cara berpikir kritis. Seorang guru dituntut untuk dapat berpikir kritis karena mereka ujung tombak pendidikan yang bertugas memberi bekal ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 1. Menerapkan model pembelajaran problem posing. 2. Menggunakan metode diskusi. 3. Sering mengadakan debat antar siswa di kelas. Ciri-ciri berpikir kritis pada siswa. 1. Mampu untuk membedakan antara informasi yang relevan dan tidak terhadap permasalahan atau topik yang ingin diketahui. Tentunya untuk itu siswa perlu mengaitkan antara satu informasi dengan lainnya agar lebih mudah untuk melihat mana yang relevan dan tidak. 2. Ketentuan untuk memilih fakta dalam menentukan pernyataan sebagai bahan pertimbangan yang baik. 3. Mampu melakukan identifikasi terhadap berbagai fakta atau poin yang tidak sesuai dan tidak dapat dipercaya. 4. Melakukan identifikasi terhadap munculnya kalimat atau pernyataan yang samar atau kurang jelas. 5. Bisa mengetahui jika ada poin yang berbeda, namun masuk akal dalam pemikiran siswa. Hal yang berbeda belum tentu buruk, tetapi bisa jadi justru mendukung pemikiran yang baru. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh para siswa dengan bantuan dari para guru. 6. Dapat menguatkan argumen yang sesuai dengan pemikirannya setelah melakukan proses identifikasi, terutama kemampuan untuk membedakan antara informasi yang tepat sesuai fakta yang didapatkan. Siswa harus terus berusaha untuk mencari sumber informasi terbaru untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berpikir. Selain itu, siswa juga harus dibiasakan untuk memiliki sikap yang terbuka terhadap pernyataan orang lain, serta informasi baru yang masuk tanpa mengabaikan pertimbangan awal yang sudah dilakukan, sehingga nantinya kemampuan ini bisa diaplikasikan untuk sampai menyelesaikan suatu masalah atau tantangan. Setelah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, guru memiliki peran penting selanjutnya. Peran tersebut adalah mengingatkan serta mendorong kepekaan siswa terhadap perasaan orang lain, cara berpikir yang berbeda dan mungkin kerumitan pemikiran yang dimiliki oleh orang lain serta lawan bicaranya. Dengan begitu, meskipun cara berpikirnya kritis, namun tidak sampai menyakiti orang lain yang mungkin pemikirannya berbeda satu sama lain. Ahli ekonomi dan pengusaha harus bisa berpikir kritis. Seorang ahli ekonomi dan pengusaha harus selalu melihat dunia luar, dan wawasan mereka selalu terbuka. Dengan diberlakukannya MEA, mereka dituntut untuk semakin banyak ilmu, pengetahuan, dan strategi, supaya mereka terus mampu bersaing, baik di dalam maupun luar negeri. Di sini berarti mereka dituntut untuk selalu mengembangkan pengetahuannya dengan membaca kritis. Setiap profesi perlu membaca kritis. Seorang pengacara, jaksa, dan hakim juga dituntut untuk mampu membaca kritis semua perangkat undang-undang yang berlaku, supaya mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Membaca memang sudah seharusnya dijadikan sebagai kebutuhan jika kita ingin selalu berkembang dan bersaing. Dengan membaca, pikiran kita akan menjadi terbuka, wawasan menjadi bertambah,
dan mengetahui berbagai peristiwa terkini, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat baik jika kita juga membiasakan membaca dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang banyak berlaku di berbagai negara. Mungkin banyak di antara kita kesadaran dan kemauan untuk membaca sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, seringkali kita mengalami kendala. Bagaimana caranya agar kita mampu membaca kritis? Salah satu teori membaca kritis yang mudah dipahami yaitu taksonomi Barrett yang mempunyai 4 kriteria, yaitu 1. Pemahaman literal atau pemahaman makna tersurat. 2. Penyusunan ulang. 3. Pemahaman inferensial atau pemahaman makna tersirat. Dan 4. Evaluasi. Baiklah, berikut ini adalah simpulan. Membaca merupakan sebuah aktivitas yang sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, di situ ada bahan bacaan. Di situ kita membaca. Untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan dari bahan bacaan, ada beberapa teknik membaca yang dapat kita terapkan. Dan salah satu teknik yang perlu kita pelajari adalah teknik membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat sebuah bacaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis. Kualitas kita akan semakin meningkat, salah satunya dengan membaca. Membaca membuka pikiran dan wawasan kita untuk melihat dunia nyata yang terus berkembang. Tapi, yang kita perlukan adalah membaca yang tidak hanya sekedar membaca. Membaca kritislah yang kita perlukan. Membaca kritis merupakan cara membaca cerdas, bagaimana kita bisa memahami dan mengambil intisari apa yang disampaikan dalam sebuah tulisan. Kemampuan membaca kritis harus terus kita tingkatkan, baik dalam membaca bahasa Indonesia maupun membaca dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Baik teman-teman, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.